Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tanpa sepengetahuan makhluk Jiaoqi, Han Li sendiri juga cukup terkejut, tetapi keterkejutannya karena gembira. Dia tahu bahwa Provenance Golden Body pasti akan jauh lebih kuat dari sebelumnya setelah disempurnakan oleh energi misterius itu, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu akan sekuat ini, sekarang dapat mencuri harta musuh dengan mudah. Meskipun demikian, dia telah mengambil keuntungan, dan harta yang diambil bukanlah harta terikat musuhnya, tapi ini masih belum pernah terdengar. Han Li dengan paksa menekan kegembiraannya saat meletakkan tangan ke atas kepalanya, di mana bola cahaya hitam muncul dan menghilang ke dalam tubuh emas. Cahaya hitam melintas dari mata salah satu wajah tubuh emas itu, tubuhnya bergoyang sebelum menghilang ke penghalang cahaya biru. Setelah itu, Han Li membuka mulut mengeluarkan bola api perak, yang juga menghilang ke dalam penghalang. Pemuda bertanduk emas dalam formasi pedang dengan cepat membuat segel tangan dengan ekspresi marah di wajahnya dalam upaya untuk memulihkan penggaris peraknya, tetapi setelah menyaksikan apa yang dilakukan Han Li, ekspresinya sedikit berubah, dan dia segera menjadi tenang. Dia kemudian menghembuskan napas saat berhenti membuat segel tangan, lalu berteriak keras, di mana proyeksi biru besar yang berkilauan muncul di belakangnya. Proyeksi ini tingginya sekitar 60 kaki dengan sisik di sekujur tubuhnya dan sepasang mata merah darah. Ada paku tulang seperti tanduk banteng yang tak terhitung jumlahnya di bagian atas kepala dan keempat anggota tubuhnya. Proyeksi itu memegang harta yang sangat aneh di kedua tangannya. Salah satunya adalah palu bergagang panjang dengan kepala yang terdiri dari 3 kepala monster yang menyatu menjadi satu, dan yang lainnya adalah perisai segitiga, dan memiliki api merah menyala di permukaannya. Pria muda itu sedikit menyipitkan matanya saat dia membuat segel tangan, lalu mulai melantunkan sesuatu dengan fokus. Cukup jelas bahwa Han Li jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan, sehingga membuatnya mengesampingkan rasa jijik awalnya dan menganggap serius Han Li sebagai lawan. Namun, dia masih terjebak dalam formasi pedang fajar musim semi, jadi Han Li tidak akan membiarkannya melepaskan kemampuannya dengan begitu mudah. Dengan demikian, cahaya dingin melintas di mata Han Li saat dia mengaktifkan formasi pedang lagi. Cahaya berkelebat tak menentu dari penghalang cahaya biru saat satu demi satu bunga teratai biru melonjak dalam gemuruh. Bunga teratai ini kemudian berubah menjadi proyeksi teratai yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak menjadi formasi pedang, dan bunga teratai yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda terbang ke seluruh formasi. Yang lebih memikat lagi adalah pada saat bunga teratai biru muncul, semburan aroma bunga yang kaya juga memenuhi seluruh formasi pedang, dan jika seseorang tidak hati-hati, dapat dengan mudah jatuh terpikat oleh pemandangan yang indah. Namun, bunga teratai biru gagal memikat pemuda itu. Sebaliknya, dia segera dapat mengidentifikasi niat membunuh yang tersembunyi di dalam bunga, dan ekspresinya menjadi gelap saat proyeksi biru di belakangnya mengayunkan palu ke arah bunga. 3 kepala raksasa membuka bersamaan sebelum juga membuka mulut untuk melepaskan angin putih yang ganas, api merah yang membara, dan petir perak yang kuat. Nyala api dikipasi oleh angin, dan petir dipicu oleh nyala api saat 3 gelombang melonjak sebagai gelombang besar dari kekuatan yang menghancurkan. Hampir pada saat yang sama, cahaya biru bersinar dari permukaan bunga teratai biru, dan berubah menjadi proyeksi pedang biru yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani dari atas, diikuti oleh proyeksi pedang yang menghantam 3 gelombang kuat. Palu itu adalah harta yang sangat langka, tetapi dengan kemajuan basis kultivasi Han Li baru-baru ini, pedang awan bambu miliknya juga menjadi jauh lebih kuat, terutama ketika ditingkatkan dengan kekuatan formasi pedangnya. Meskipun ini hanya proyeksi pedang yang telah dilepaskan, tidak kalah kuat dari pedang terbang yang sebenarnya. Dengan demikian, hujan deras dari proyeksi pedang berhasil memaksa kembali 3 gelombang besar.
Hati pemuda itu sedikit tergerak saat melihat ini, tetapi dia kemudian segera memberikan harum dingin, di mana proyeksi birunya melemparkan perisai segitiga ke udara. Ini jelas merupakan harta karun atribut api, dan setelah berputar-putar di udara, itu berubah menjadi awan api yang berukuran sekitar 1 hektar sebelum naik ke atas. Awan yang berapi-api itu bergolak dengan hebat, dan bola api seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya menyapu bersama dengan seberkas cahaya merah. Banyak dari proyeksi pedang yang mengenai awan api itu langsung dibakar menjadi ketiadaan, dan suhu di dalam seluruh formasi pedang meningkat secara drastis seolah-olah itu telah menjadi tungku besar. Awan berapi-api ini membantu 3 gelombang besar yang baru saja dilepaskan, membentuk barikade pelindung kedap air yang tidak memungkinkan hujan deras proyeksi pedang mencapai pemuda itu. Tepat pada saat ini, penghalang cahaya biru di belakang pemuda itu tiba-tiba terbelah, dan tangan emas besar terulur. Bahkan sebelum tangan itu mencapai makhluk Jiaoqi, semburan kekuatan tak terlihat yang sangat besar menimpanya, dan dia merasa udara di sekitarnya telah menjadi sangkar besi dan baja. Tubuhnya benar-benar tidak bisa bergerak, dan dia tidak dapat melepaskan diri dari kendala tak terlihat ini dalam waktu singkat. Tangan emas itu terus turun dan mencapai bagian atas kepalanya sebelum dengan cepat membuat gerakan meraih. Pada saat yang sama, cahaya perak melintas dari bagian lain dari penghalang cahaya biru, dan Fire Raven perak yang panjangnya sekitar 10 kaki muncul sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan api perak yang menghanguskan. Dalam menghadapi situasi berbahaya ini, makhluk Jiaoqi tetap tidak terpengaruh sama sekali, senyum dingin muncul di wajahnya, dan dia tiba-tiba berhenti mengucapkan mantranya saat mengeluarkan semburan cahaya 7 warna dari mulutnya. Cahaya pelangi berputar sebelum menampakkan dirinya sebagai lonceng kecil yang putih dan tembus cahaya. Ding! Bel berbunyi dengan cara yang menyenangkan, setelah itu terjadi pergantian peristiwa yang luar biasa. Begitu Han Li mendengar suara dering ini, dia tiba-tiba dilanda rasa disorientasi. Setelah itu, sekelilingnya tiba-tiba kabur, dan entah bagaimana dia mendapati dirinya terbalik. Tidak hanya itu, pemandangan aneh juga terungkap dalam formasi pedang. Proyeksi pedang yang menghujani dari atas tiba-tiba membelok ke atas untuk menabrak penghalang cahaya biru di tengah rentetan ledakan yang bergema. Sementara itu, ruang di bawah tangan emas raksasa itu sedikit melengkung, dan pemuda bertanduk emas itu tiba-tiba menghilang, dan digantikan oleh Fire Raven berwarna perak. Tangan emas itu mencengkeram beberapa bulu tipis burung raksasa itu, dan api perak yang membara langsung menyapu ke atas untuk menyelimuti tangan emas itu. Adapun semburan api perak yang dilepaskan burung itu sebelumnya, itu sudah menyebar ke beberapa arah secara acak. Han Li cukup terkejut melihat ini, dan dia buru-buru menyesuaikan ke posisi tegak. Tepat pada saat ini, suara dering terdengar, dan seluruh formasi pedang tampaknya telah diserang oleh semacam kekuatan misterius. Penghalang cahaya biru berputar dan melengkung sebelum segera hancur berkeping-keping, dan ruang di sekitarnya bergetar sebelum 72 pedang terbang biru terungkap. Formasi pedang fajar musim semi telah hancur begitu saja. Tubuh emas dan Fire Raven perak terpaku di tempat, jelas benar-benar bingung, dan Han Li juga cukup terpana. Lonceng kecil itu sepertinya memiliki kemampuan legendaris untuk membalikkan langit. Ketika bel pertama kali mulai berdentang, dia bisa merasakan bahwa itu dijiwai dengan sedikit kekuatan hukum. Ekspresi Han Li berubah beberapa kali berturut-turut, dan cahaya biru melintas di matanya saat dia langsung mengalihkan pandangannya ke area dengan radius lebih dari 1000 kaki di sekelilingnya. Tatapannya kemudian tiba-tiba mengunci ke sepetak ruang kosong, dan mata penghancur hukumnya yang hitam pekat tiba-tiba muncul di gelabelannya. Cahaya hitam menyala, dan pilar cahaya yang setebal ibu jari melesat dalam sekejap sebelum menghilang ke angkasa. Ledakan keras terdengar, dan pemuda bertanduk emas itu terhuyung-huyung keluar dari udara tipis dengan agak acak-acakan.
Itu mata penghancur hukum. Pemuda itu langsung berseru saat melihat mata iblis ketiga Han Li. Dia sudah mengenakan baju zirah biru, dan setelah dia memantapkan dirinya, dia mengayunkan lengan bajunya ke udara, dan proyeksi biru raksasa yang memegang sepasang harta itu muncul sekali lagi. Pria muda itu kemudian membuat gerakan meraih dengan satu tangan, dan cahaya spiritual pelangi menyala, diikuti oleh bel putih murni yang muncul di tangannya. Setelah bel kecil muncul di genggamannya, kebingungan di wajah makhluk Jiaoqi menghilang, dan dia berbalik untuk menilai Han Li dengan intens. Han Li benar-benar tanpa ekspresi saat dia melambaikan tangan ke arah tubuh emas dan roh Raven api, setelah itu mereka berdua tiba-tiba muncul di sampingnya. Hampir pada saat yang sama, 72 pedang terbang biru di udara sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya biru sebelum meluncur langsung ke arah pemuda itu. 72 pedang terbang mencapainya dalam sekejap mata, hampir seolah-olah telah berteleportasi di udara sebelum jatuh dari atas. Kecepatan pedang awan bambu cukup mengkhawatirkan pemuda bertanduk emas itu, tapi dia tetap sama sekali tidak terpengaruh saat dia mengarahkan jarinya ke lonceng kecil di tangannya. Lonceng berdentang, dan cincin riak putih muncul darinya, menyapu langsung ke arah seberkas cahaya biru. Setelah keduanya bentrok, seberkas cahaya biru menyala sebelum kembali menjadi pedang terbang yang masing-masing panjangnya sekitar 1 kaki, beberapa riak cahaya melonjak di udara, dan semua pedang terbang itu hancur menjadi kehampaan. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat dia menyaksikan adegan yang sedang berlangsung ini, tetapi pupil matanya telah menyusut secara drastis. Dia baru saja memastikan melalui kemampuan mata rohnya bahwa riak-riak putih yang dikeluarkan oleh lonceng-lonceng kecil itu sebenarnya adalah kumpulan ruang yang dibangun dari celah ruang tipis yang tak terhitung jumlahnya. Keretakan ini benar-benar berbeda dari keretakan spasial normal, dan menghilang dengan cepat. Pedang awan bambu sangat kuat, tetapi tidak dapat menahan kekuatan spasial seperti itu, dan langsung dihancurkan. Setelah menghancurkan semua pedang terbang dengan satu serangan, pemuda bertanduk emas itu tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Lonceng putih kecil berdentang 2 kali lagi, dan riak putih melonjak lagi. Pada saat yang sama, proyeksi di belakangnya mengacungkan 2 harta di tangannya, dan cahaya 3 warna meletus bersama dengan awan api. Sementara itu, ekspresi menyeramkan muncul di wajah pemuda itu, dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan ki hitam pekat yang mulai berputar di sekujur tubuhnya. Lolongan hantu yang mengerikan terdengar, dan benang hijau samar yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan bau busuk muncul di dalam ki hitam. Pada kesempatan ini, pemuda bertanduk emas itu mengeluarkan beberapa jenis kemampuan sekaligus, jelas dengan niat membunuh Han Li dalam satu gerakan. Hati Han Li juga tersentak saat melihat ini. Dia tidak terlalu peduli dengan serangan lain, tapi serangan spasial yang dilepaskan oleh bel putih kecil itu cukup mengkhawatirkan. Namun, karena kekuatan sihirnya belum sepenuhnya pulih, dia tidak berniat memperpanjang pertempuran ini. Karena itu, dia segera membuat keputusan tentang bagaimana dia akan melanjutkan, dan cahaya keemasan keunguan muncul dari tubuh emasnya. Rune ungu berkibar di seluruh cahaya spiritual emas saat salah satu lengan tubuh emas kabur sebelum melakukan gerakan meraih untuk memanggil segmen pedang emas. Segmen pedang mengeluarkan suara dering yang keras, dan semua ki asal dunia dalam radius beberapa kilometer berkumpul dalam hiruk-pikuk sebagai seberkas cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya. Ki asal dunia membentuk penghalang cahaya 5 warna besar yang mengaburkan sebagian besar seluruh langit, dan hanya di Vast Glacial Realm akan ada ki asal dunia dalam jumlah yang mencengangkan. Ki spiritual yang sangat besar yang terkandung dalam penghalang cahaya cukup mengejutkan pemuda itu, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk bereaksi, cahaya spiritual mulai berputar di sekitar tubuh emas sementara cahaya keemasan disuntikkan ke segmen pedang emas dalam kegilaan. Setelah hanya beberapa kedipan,
Tubuh emas setinggi 20 kaki itu menjadi lebih pendek, dan cahaya keemasan memancar dengan keras dari segmen bilahnya sebelum kabur dan berubah menjadi bilah utuh. Lengan pemegang pedang tubuh emas itu bergetar, dan suara dering jernih yang dikeluarkan oleh pedang emas itu tiba-tiba berhenti. Sementara itu, penghalang cahaya 5 warna di udara turun dari atas sebelum melonjak ke pedang emas. Bilah itu seperti lubang tak berdasar yang menyerap seluruh penghalang cahaya dalam rentang waktu hanya beberapa tarikan napas, dan memanjang dari sekitar 1 kaki panjangnya sekitar 10 kaki. Rune di permukaannya menyala, dan itu ditebas di udara. Seberkas cahaya keemasan meletus dari bilah emas, dan awalnya hanya beberapa kaki panjangnya, tetapi berubah menjadi gelombang emas tanpa batas yang menyapu pemuda itu. Pemuda itu cukup terpana oleh kekuatan gelombang emas, tetapi pada titik ini, tidak mungkin dia bisa mencoba dan menegosiasikan gencatan senjata dengan Han Li. Karena itu, dia melepaskan tangisan yang tajam saat dia menunjuk ke arah Han Li dengan serius. Riak putih, awan berapi, cahaya 3 warna, dan ki hitam segera menyapu gelombang emas raksasa. Awan berapi-api, ki hitam, dan cahaya 3 warna menabrak gelombang emas di tengah ledakan yang menggema, tetapi langsung dikalahkan tanpa bisa bertahan bahkan 1 detik pun. Namun, riak putih berhasil bertahan melawan cahaya keemasan, dan serangkaian ledakan terdengar saat cahaya putih dan keemasan terjalin dalam kebuntuan yang tegang. Itu artefak suci surgawi yang mendalam. Pria muda itu telah curiga apakah memang demikian, tetapi sekarang setelah dugaan itu dikonfirmasi, hatinya langsung tenggelam. Dia telah salah mengidentifikasi segmen pisau surgawi yang mendalam sebagai harta dengan kaliber yang sama dengan bel kecil. Tapi sekali lagi, itu bukan perbandingan yang tidak masuk akal. Dari perspektif kekuatan murni, segmen pedang yang tidak lengkap memang sangat mirip dengan artefak suci surgawi yang mendalam karena hanya mampu meniru dan melepaskan sebagian dari kemampuan harta karun surgawi yang mendalam. Pada saat ini, pemuda itu menjentikkan pergelangan tangannya dan melemparkan bel putih kecil ke udara sebelum menjentikkan jarinya ke arahnya. Bel berdentang beberapa kali berturut-turut, dan cahaya merah mulai muncul di jari-jari pemuda itu. Wajahnya semakin memucat dengan setiap jentikan, dan setelah bel berdentang 8 kali, wajah pemuda itu benar-benar tanpa warna. Cukup jelas bahwa bel kecil membutuhkan lebih banyak energi. Meskipun pemuda ini berada di puncak tahap tempering spasial, dia masih berjuang setelah beberapa gerakan. Namun, efek yang dihasilkan oleh dering bel sangat mengkhawatirkan. Pada saat Han Li mendengarnya berbunyi untuk pertama kalinya, telinganya segera mulai berdenging, dan ruang di sekelilingnya kabur sementara tubuhnya hampir terseret keluar angkasa oleh semacam kekuatan hukum. Dia cukup ketakutan dengan perkembangan yang tiba-tiba ini, tetapi dia segera mengenakan baju zirah iblis hitamnya, yang melepaskan lapisan rune hitam yang berputar di sekelilingnya sebelum meledak satu persatu. Semburan angin hitam yang ganas langsung terbentuk, membentuk ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar di sekelilingnya yang melindunginya di dalam. Kekuatan hukum sangat merepotkan untuk dihadapi, tapi itu hanya bisa membuat angin hitam itu melengkung dan berputar tanpa bisa mencapai Han Li. Namun, bel kemudian berdentang untuk kedua kalinya, dan angin hitam telah ditaklukkan, tidak dapat lagi menahan kekuatan hukum. Saat bel berdentang untuk kedua kalinya, cahaya hitam yang menusuk tiba-tiba meletus dari baju besi jahat Han Li, dan ruang di dekat cahaya hitam menjadi kabur saat semburan suara berdengung terdengar. Kekuatan hukum bertindak langsung pada baju armor iblis surgawi, menyebabkan cahaya hitam goyah. Han Li telah menggunakan harta karun surgawi yang mendalam beberapa kali di masa lalu, jadi menyadari betapa menakutkannya kekuatan hukum itu. Dengan demikian, ekspresinya berubah beberapa kali secara berurutan, dan dia buru-buru membuat segel tangan. Petir terdengar, dan cahaya spiritual biru dan putih melintas di punggungnya saat sepasang sayap tembus cahaya muncul.
Tepat pada saat ini, bel untuk ketiga kalinya, dan cahaya hitam yang dilepaskan oleh armor iblis langsung membeku sebelum hancur berkeping-keping. Bibir Hanli berkedut saat melihat ini, dan dia tidak ragu lagi saat dia segera mengepakkan sayapnya. Petir keras terdengar, dan Hanli berubah menjadi busur petir biru dan putih sebelum menghilang. Detik berikutnya, ruang di sekitar tempat dia berdiri beberapa saat yang lalu melengkung dan runtuh saat lubang hitam muncul. Hanli baru saja berhasil menghindari serangan langsung yang dilepaskan oleh kekuatan spasial Bel. Namun, pada saat Bel berdentang untuk keempat kalinya, dentuman keras terdengar dari titik tertentu di angkasa yang jaraknya lebih dari 200 kaki. Sebuah bola cahaya putih muncul dari udara tipis, diikuti oleh sesosok tubuh dengan busur petir yang berkedip di sekujur tubuhnya terhuyung keluar dari ruang kosong. Itu adalah Hanli, yang baru saja menghilang keluar angkasa. Teknik gerakan kilatnya dengan mudah ditiadakan oleh kekuatan Bel. Mengikuti lonceng merdu lainnya, Hanli merasakan udara mengencang di sekelilingnya, dan dia dilanda rasa pusing sebelum dia diselimuti oleh kekuatan hukum yang tidak dapat dihindari. Kekuatan hukum kemudian menimpanya sebagai ledakan kekuatan yang sangat besar, menyebar ke segala arah dalam usaha untuk merobek tubuh Hanli. Namun, tepat pada saat ini, mata Hanli tiba-tiba melebar saat dia melepaskan raungan yang menggelegar. Cahaya keemasan yang menyilaukan seperti sinar matahari yang bersinar keluar dari tubuhnya, dan helai bulu emas kasar yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulitnya, giginya berubah menjadi taring tajam, dan dia langsung menjadi kera emas besar. Kera itu tingginya sekitar 60 kaki dengan penampilan yang sangat ganas. Kera raksasa mengeluarkan raungan keras sebelum mengayunkan keempat anggota tubuhnya dengan kuat di udara secara bersamaan, dan dentuman tumpul terdengar. Senyum sinis kemudian muncul di wajah kera raksasa saat mengambil langkah besar ke depan, menutupi lebih dari 300 kaki, yang membuatnya dekat dengan pemuda bertanduk emas itu. Kera raksasa itu kemudian segera mengulurkan tangan berbulu besar, dan hembusan angin kencang langsung meluncur ke arah pemuda itu. Pemuda bertanduk emas itu sudah tercengang oleh serangan dari Bel kecilnya telah gagal, dan dia tidak dapat percaya saat melihat kera raksasa. Kera besar kemudian muncul di sampingnya sebelum melepaskan serangan ganas, dan dia lengah tanpa waktu untuk menggunakan Bel kecil itu lagi. Dengan demikian, pemuda itu tidak punya pilihan selain buru-buru membuat segel tangan, di mana cahaya cemerlang meletus dari proyeksi biru di belakangnya, dan itu terulur dengan kedua tangan untuk menyulap sepasang bilah biru raksasa. Cahaya biru menyala, dan salah satu bilah menyapu langsung ke arah telapak kera raksasa yang mendekat sementara yang lain meluncur ke arah dada kera, mencoba memaksanya untuk mundur. Namun, kera besar itu membiarkan bilah biru itu menebas ke arah dadanya, dan ia memusatkan seluruh kekuatannya pada tangan berbulu besarnya. Suara logam berbenturan dengan logam terdengar, dan setelah bilah biru itu bersentuhan dengan tangan kera besar itu bergetar sebelum dihaluskan menjadi bubuk biru. Sementara itu, bilah biru lainnya menghantam dada kera raksasa, hanya untuk dihalau oleh semburan cahaya keemasan tanpa bisa melukai bulu kera itu sedikit pun. Aduh! Pemuda bertanduk emas itu benar-benar ngeri sekarang, dan jantungnya berdebar kencang saat dia mati-matian mendorong proyeksi di belakangnya untuk beraksi. Proyeksi biru tiba-tiba membesar sebelum bergegas ke atas dan mengayunkan tinjunya ke arah kera raksasa. Pada saat yang sama, pemuda itu membuka mulutnya lagi untuk mengeluarkan semburan ki hitam lainnya yang bercampur dengan benang hijau. Dia kemudian dengan cepat mengangkat lengannya, dan cahaya merah menyala melewati wajahnya, serta jarinya, saat dia menjentikkannya ke bel putih kecil lagi tanpa memperhatikan pengeluaran kekuatan sihir. Namun, pemuda itu masih meremehkan betapa kuatnya Hanli dalam wujud kera raksasanya. Pada saat proyeksi biru bersentuhan dengan tangan emas besar, telah dihancurkan oleh kekuatan luar biasa kera besar itu. Adapun semburan ki hitam itu,
itu juga terkoyak oleh tangan raksasa tanpa bisa menimbulkan hambatan apapun. Dengan demikian, tangan kera raksasa itu jatuh seperti kilat, benar-benar menyingkirkan cahaya spiritual pelindung pemuda itu sebelum memegang kepalanya dan meremas jari-jarinya. Pemuda itu hanya memiliki kesempatan untuk menunjukkan ekspresi kaget dan ngeri sebelum kepalanya meledak seperti semangka, dan tubuh tanpa kepalanya bergoyang sebelum jatuh ke tanah.